Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Beternak Ayam Broiler. Ini umur 17 hari Pak. Ya, saya rekam di umurnya 17 hari, saya upload keesokan harinya. Karena sinyal di kandang saya ini lebih lancar waktu malam hari gitu loh Pak. Ini posisinya sudah sore, bisa dilihat ini. Dari sini aja ya. Udah sore ini. Tuh. Ya. Keadaan ayam alhamdulillah membaik walaupun kematian agak tinggi, tapi kematiannya itu di waktu kecil. Mudah-mudahan FCR masih normal, nanti akan saya hitung ya FCR-nya. Nah, kita akan melakukan penimbangan ini Pak di usia 17 hari ini. Jadi kemarin kan 16 hari dapatlah bobot 680 gram. Ya, 680 gram. Sekarang kita akan timbang lagi berapa bobotnya di 17 hari ya. Oke, ambil 10. 1 2 3 4 ini yang mana yang dapat aja Pak ya. 5 6 7 8 9 10. Oke, kita lihat dulu. Target dulu, awas nih. Tidak, awas dulu timbangannya. Oke, masukkan. Oke Pak. 7 on Pak di usia 17 hari pelepas. Jadi 7 on Pak di usia 17 hari gitu loh. Ya, lumayan lah Pak. Ya, standar. Mengingat ini bibit nggak terlalu bagus ya. Nggak sama kayak bibit saya yang di periode sebelumnya gitu. Sebentar, saya akan menanggapi salah satu komentar di YouTube saya. Dia bilang kayak gini. Kalau saya udah ngomong, ayam saya ini ikut diam gitu loh Pak. Jadi dia bilang peternak kayak saya bisa jual kolor katanya. Ya. Bisa jual kolor. Karena kenapa? Dia bilang kepala unit sama PPL itu ngambil fee. Dia yang bilang gitu. Saya nggak tahu walau alam. Terus dia bilang jual aja pakan, jual aja ayam. Nah, biasanya peternak-peternak kayak gini Pak, yang bakal anjlok gitu. Ayam orang dijual, pakan dijual ya. Bukan sok suci, nggak amanah. Ini boleh tanya sama anak buah saya. Setiap saya mau ngambil, sini dulu. Setiap saya mau ngambil ayam ini Pak. Kalau misalnya saya mau bawa ke keluarga saya ini ayam ini. Itu ayam yang saya ambil bakal saya timbang. Dan saya masukkan ke hitungan gajinya. Ini tanya ini. Pernah saya ngambil asal-asalan ayam di sini? Tidak pernah. Tidak pernah. Selalu saya laporan sama kamu kan? Iya, laporan terus timbang. Timbang kan, masuk gaji kamu kan? Iya. Jadi sayang Pak. Walaupun saya punya kandang di sini ya. Saya nggak pernah ambil karena prinsip Pak ya. Yang punya ayam di kandang ini, pertama itu perusahaan, yang kedua itu saya, yang ketiga itu ABK. Jadi 3 orang punya. Kalau ada salah satu nggak ikhlas, gimana usaha kita bisa berkah gitu? Ya, nakal boleh, tapi kalau untuk usaha itu jangan maling lah gitu. Ya, di luar mau nakal terserah. Ini ibaratnya ini uang ayam ini kan mau masuk perut istri saya, perut anak saya. Jadi mau dimakan juga oleh ABK saya. Jadi kalau ini ada sesuatu yang terjadi keharaman yang saya sadari di sini, itu saya khawatirkan akan menjadi bencana Pak gitu loh. Ya. Saya pernah berbuat jahat, pernah berbuat curang, tapi saya sudah rasakan efeknya dan saya jerah gitu loh. Ya. Dan saya nggak mau ulangin lagi. Bang, abang ngambil ayam, tahu nggak PTO? Bisa tanya Pak sama kepala unit. Saya kalau mau ngambil ayam itu saya laporan sama PPL. Ini ayam kamu 15 ekor saya bawa ke rumah.
hitung aja masukin kematian. Tahu gitu loh Pak. Ini pakan sisa sesak mau dibalikin nggak? Tapi koyak saknya, lihat sendiri. Dia bilang ambil saja. Jadi tahu gitu loh posisi ayam sudah habis. Ya. Kalau Anda bisnis barang bernyawa, saran saya jujur-jujurlah dalam berbisnis. Karena kenapa? Ini kayak langsung gitu ganjarannya gitu loh. Ayam yang tadinya sehat tiba-tiba sakit gitu. Karena ada yang ketiga ikhlasan gitu. Jangan mentang-mentang kita ini bos kandang gitu. Jadi ayam ini semuanya kamu anggap ini ayam kamu semua. Ketika kita mengambil ayam, ada rasa ketidakikhlasan di anak buah kandang kita. Dongkol misalnya. Wah si bos ngambil ayam sembarangan 5 ekor gitu. Ayamnya gede-gede lagi diambil. Itu kan ada rasa tidak ikhlas gitu. Nah, di situ bisa jadi satu anak buah mulai timbul rasa tidak enak hati, tidak mau percaya kepada bosnya lagi. Lebih baik Anda menjadi sedikit pemarah kepada anak buah Anda daripada Anda tidak berbuat adil kepada anak buah Anda. Enggak, saya enggak ceramah di sini. Bagi yang tadi itu nyaranin, oh jual aja pakan, jual aja ayamnya. Berapa sih Pak yang mau didapat duit gitu loh. Nah, terus dia bilang lagi, ini bukan zamannya open house lagi gitu. Semi close. Lah kalau itu sih personal Pak ya. Kita ini berbuat maksimal, namanya hukum ekonomi itu yang memanfaatkan modal seadanya. Bukan memaksakan modal. Kalau Anda seorang pebisnis, Anda pasti paham gitu. Yang terpenting di dalam bisnis ayam ini yang dipegang itu kejujuran gitu. Jadi sadari ayam yang ada di kandang, kalau Anda sistem kemitraan, itu bukan ayam Anda sepenuhnya. Ayam dari 3 pihak, pihak inti atau perusahaan, anak buah, dan Anda gitu. Kalau ada salah satu yang mau mengambil ayam, itu harus tahu. Contoh, perusahaan ingin memanen, tentunya kita tahu, kita yang, perusahaan datang memanen kita tahu. ABK saya juga tahu, itu sakit itu, Tidak. Oh, tidak. Lincah. Cuman agak. Nah, itu Pak jadi ya. Jadi janganlah Pak dibudayakan berbuat curang itu. Karena kalau Allah itu ibaratnya gini, Allah percayakan kepada saya 7.000 ekor ayam untuk dibisniskan gitu. Orang memberi saya amanah gitu. Kalau saya ini saja tidak bisa saya handle, gimana saya harus megang sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi ada 2 pihak yang diyakinkan di sini di dalam bisnis ini. Satu yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah pihak pemodal gitu. Kalau nggak seperti itu ya Anda susah berkembang gitu. Ya. Jadi itu Pak, saya kalau mau ambil ayam di sini izin gitu. Nah, menurutnya gini, ada lagi. Tapi itu kepala unitnya itu biasanya kata dia jawab juga kayak gitu. Itu ngecas peternak dan sebagainya. Ya biarlah. Kita kan sudah tahu harga kontrak sekian, pakan sekian. Jadi sudah deal. Ya ngapain ribet ngurusin penghasilan orang kan? Gitu. Jadi nggak usah repot ngurusin penghasilan orang gitu. Urus aja usaha kita sendiri, maksimalkan usaha kita gitu. Kalau nggak suka, ya jangan gabung gitu. Nih kita udah tahu, oh ini perusahaannya curang. Ya ngapain masih gabung gitu loh. Ngapain masih gabung? Kitanya yang bodoh gitu. Saya bergabung karena saya sudah tahu cara mainnya PT ayam ini gitu. Makanya saya bergabung di sini. Enak sama enak udah gabung. Nggak usah banyak tanya lagi gitu. Dan saya juga tahu konsekuensinya kalau kemitraan ini dapat bibit nggak selalu bagus. Oke, diterima. Dan kita gabung gitu. Ya. Ini nggak usah dipermasalahkan lagi masalah seperti itu. Nah, ini kayaknya besok udah nyemprot obat lalat ini. Besok saya bawa ini obat lalat saya. Nah, jangan lupa Pak. Bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi. Di sana saya menjual obat lalat yang sangat ampuh.
dan sudah dicoba oleh berbagai peternak ya, dan berhasil. Alhamdulillah. Ini Pak sudah dikeringkan air minumnya, mau dikasih obat ini nanti. Ayo Dot, kita ngambil obat Dot. Hah? Iya, tutup lah. Ini sebenarnya harusnya ini Pak, kan udah malam ini ya. Harusnya ini cuma ditutup setengah, tapi berhubung hari ini hujan, harus ditutup full gitu. Besok lah sudah mulai setengah tutup Dot ya. Nah jadi itu Pak, bisnis itu jujur-jujur lah Pak, ya, nggak akan abadi uang-uang yang kayak gitu itu, cepat Pak habisnya. Sudah Pak saya dulu Pak, jadi bandar togel pun sudah saya dulu, waktu saya kuliah, ya, saya keliling itu di pasar itu, pasang 4 angka orang itu sebenarnya berapa ya, 1000 misalnya pasang, itu untungnya bagi saya 700 perak itu, ya. Ada duit saya banyak Pak hasil togel dulu. Cuman sekarang saya sadar gitu loh. Ketika duit saya banyak, nafsu saya juga besar dan mengarah ke hal-hal yang tidak baik gitu. Bukan saya ceramain, ada ini pengalaman saya gitu. Dan uangnya cepat habis. Misalnya hari ini saya dapat 500.000. Paginya paling tinggal 50.000. Kemana aja uangnya? Ya macam-macam. Ya namanya duit panas ya. Nah begitu pun juga di ayam ini gitu. Bagaimana bisa doa kita dikabulkan ketika uang yang kita makan itu yang haram gitu, ya. Sedikit banyaknya walaupun nakal, belajarlah sikit-sikit Pak, ya. Apa yang nggak boleh, apa yang boleh gitu. Sholat sesekali seharusnya full, kan salah juga sholat sesekali itu. Tapi yang lebih salah lagi, udah tahu ini usaha, udah tahu maling itu salah, bawa kesialan, ya. Dilakukan juga. Nah ini dia bukan mau bisnis ini, ya. Yang ada di dalam hatinya itu merasa ditipu terus, ya, dan maunya untung besar terus gitu. Terus kalau orang dapat hasil besar, dia kepo gitu. Terus sudah dia kepo, dia bilang orang itu curangi dia. Nah, ujung-ujungnya timbullah otak kriminal. Ya, sekian dulu dari saya dari channel Peternak Embroiler. Subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.